orang Indonesia tuh masih meremehkan ilmu. Pesimis nggak sih Bang Dian melihat kondisi negeri tercinta? Gak ada pilihan lain gitu. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain, adaptasi atau die gitu. Ini saya mau nanya pertanyaan radikal nih. Banyak kan tadi yang harus kita kuasai di zaman sekarang gitu ya. Kalau menurut Bang Dian, zaman sekarang sekolah itu masih penting nggak sih? Kuliah itu masih penting nggak sih? Kalau buat aku ya, sekolah itu tergantung ya. Tergantung. Tapi gini, kalau buat aku, kalau kamu misalnya goalnya tuh adalah menjadi digital marketer gitu ya. Apalagi di era sekarang, sebenarnya sekolah tuh nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Sekolah tuh nggak terlalu penting. Kamu bisa pelajari semuanya menggunakan AI. Kalau kita sebagai orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua nih, pengen anak kita tuh bisa belajar seperti di sekolah. Asal kita bisa nanya ke AI, kita bisa ngajarin anak kita gitu seperti di sekolah. Sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena di sekolah pun yang aku alami gitu ya, memang ada plus minusnya. Plusnya tuh yang lebih banyak menurutku adalah skill sosial kita naik. Ya. Tapi kalau secara berpikir kritis gitu ya, atau dari gimana cara kita bisa berpikir dari kepala sendiri gitu ya, bukan cuma menghafal gitu ya. Yaitu bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Karena kita di sekolah terlalu banyak disuruh menghafal. Menghafal, ngerjain rangkuman, ya kan? Ngerjain PR gitu kan. Dan bahkan di sekolah pun keuangan nggak diajarin gitu. Makanya banyak orang yang nggak ngerti cara manage duit. Punya duit dikit langsung apa? Langsung ngutang, langsung kredit A, kredit B, kredit C gitu kan. Makanya peleternya di sana sini. Karena apa? Karena di sekolah nggak diajarin itu. Tapi kalau misalnya kamu mau jadi dokter, mau jadi pengacara, ya kamu wajib sekolah. Sekolah masih wajib karena itu perlu sertifikasi kan. Betul. Jangan sampai nanti jadi malpraktek. Iya kan, kalau kita lihat realitas sekarang jauh banget gitu ya, pendidikan yang diajarin di sekolah sama perkembangan teknologi itu jauh banget gitu gapnya gitu. Kalau untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia sendiri, solusi yang mungkin menurut Bang Dian tepat itu apa? Kalau dari aku sendiri adalah mulailah ubah kurikulumnya daripada menghafal, lebih ke berpikir gitu. Berpikir itu penting ya? Berpikir kritis gitu kan. Dan kalau sekarang misalnya udah ada AI kayak gini gitu kan, sebenarnya hal-hal basic bisa ditanyakan ke AI gitu. Jadi mulai biasakan juga gitu ya untuk para murid itu bisa bertanya ke AI. Dan kalau dari aku sendiri gitu ya, aku sih lebih pengen gitu ya, pelajaran hidup yang paling bermakna buat aku gitu ya adalah keuangan. Pelajaran tentang keuangan gitu. Karena sehebat apapun kita nyari uang gitu ya, kalau kita nggak bisa ngatur keuangan, ya kita bakal miskin gitu kan. Aku pernah punya income gitu ya sebulan 100-200 juta gitu. Iya. Tapi habis. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa ngatur duit gitu. Berpikir bahwa income-nya bakal ada terus tiap bulan stabil gitu. Padahal kan namanya dunia berkembang terus ya. Jadi ada naiknya, ada turunnya gitu. Nah, itu menjadi menjadi kurikulum penting untuk mempelajari keuangan kalau menurut aku. Dan satu lagi gitu ya. Aku sih pengen gitu ya. Gimana caranya kurikulum sekolah tuh kita jangan ngajarin burung berenang, jangan ngajarin ikan terbang gitu. Jadi kalau kita tahu nih anak ini ternyata lebih kuatnya di sini, kenapa enggak itu yang ditajemin gitu, daripada membahas kekurangannya. Itu sih. Tapi kan kadang kita tuh ada anak di sekolah punya potensi ingin jadi konten kreator, kurang dapat dukungan dari orang tuanya. Kamu sekolah yang benar biar bisa lulus kerja jadi PNS. Wah, ya. Menurut Bang Dian gimana tuh? Itu mindset lama kan? Mindset lama gitu. Contoh kayak gini ya. Kenapa banyak orang tua zaman dulu mengarahkannya ke seperti itu gitu ya? Jadi PNS. Karena memang cara kaya di zaman dulu tuh seperti itu gitu. Kalau di zaman dulu cara kaya di zaman kita industri tanah gitu, aku bilangnya gitu ya. Orang kalau punya tanah dia bisa jadi kaya kan. Nah, lalu ada yang lanjut ke era pendidikan. Orang yang punya pendidikan tinggi dia bisa jadi kaya. Tapi kalau di era sekarang, di era informasi seperti ini gitu ya, pendidikan tuh udah nggak penting lagi kalau menurut aku. Wah. Iya, karena informasi seterbuka itu, kita mau nanyain materi apapun bisa ditanyain ke internet dan juga AI. Nah, jadi buat aku sendiri gitu ya, kalau misalnya kita mindsetnya masih pakai mindset di era pendidikan gitu ya, untuk jadi kaya kamu harus jadi PNS, harus kuliah gini-gini, sekarang sih udah nggak relevan gitu. Bahkan Google aja ya, Google tuh sekarang udah nggak lihat ijazah rekrut karyawan, dia lihatnya apa, skill. Jadi skill lebih penting
daripada gelar. Kalau ngeliat Indonesia gitu ya dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya gitu ya, pesimis nggak sih Bang Lian melihat kondisi negeri tercinta yang mungkin dari segala aspek ekonomi, pendidikan yang masih kurang ya? Sebenarnya kalau pesimis enggak sih. Sebenarnya potensi kita tuh gede banget gitu. Potensi kita tuh gede banget. Nah, tinggal gimana cara kita bisa mengikuti negara-negara maju aja gitu. Kita lihat contoh Korea. Korea pun dulu negara jajahan Jepang. Ya, tapi kok bisa beda banget, industri entertainmentnya maju, industri bahkan komiknya aja manhwa gitu ya, udah mau ngalahin manganya Jepang gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemerintahnya mendukung ini industri kreatifnya. Industri kreatifnya. Nah, sebenarnya di Indonesia kita juga punya banyak advantage gitu kan. Kita juga punya banyak kelebihan. Tinggal gimana caranya nanti pemerintah mendukung hal itu gitu. Memaksimalkan potensi. Betul. Ya, gitu, ya. Kita lihat juga kayak China gitu. China sekarang udah mau nyalip Amerika loh. Iya. Ya kan? AI-nya. Iya. Nanti bisa jadi ya, nanti mobil-mobil nih di Indonesia ini gitu ya. Ini semuanya merek Cina, bukan merek Jepang lagi. Bukan merek Jepang, bukan merek Eropa, tapi mayoritas bakal merek Cina. Nah kan kita udah punya patokan sebenarnya. Negara dulu yang berkembang sampai jadi negara baju, itu China, Korea. Gitu. Kita bisa berpatokan dari dua negara itu sebenarnya. Balik lagi, tapi gimana pemerintahnya aja nih. Nah, kalau misalnya memang pemerintah sekarang belum bisa, ya siapa tahu nih dari teman-teman semua nanti yang nonton di sini, yang bisa gitu, harapkan perubahan. Amin. Walaupun memang berdarah-darah pasti prosesnya ya. Amerika sama Cina lagi balap-balapan AI, kripto, mobil listrik gitu ya. Indonesia sendiri katanya Indonesia cemas. Waduh. Kalau menurut aku sih Indonesia bakal tetap bisa adaptasi sih. Karena kenapa gitu? Kita lihat berkaca di tahun 2010. Apakah sudah seterbuka ini informasi di Indonesia? Tidak. Sekarang tuh jauh banget loh. Yang dulu kita ketinggalan sama Amerika tuh jauh banget. Menurutku sekarang kita ketinggalan nggak terlalu jauh lah. Ya banyak kok kayak musik-musik Indonesia juga yang sekarang didengerin di luar negeri gitu. Bahkan artis-artis kita juga banyak kok yang viral di luar negeri gitu ya. Kayak Nicky gitu kan. Dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya menurutku kita bisa kok. Kita bisa banget. Tapi balik lagi gimana dari pemerintahnya juga mendukung ekosistem ini gitu. Dan aku lihat sih kemarin sih kita udah mulai lumayan banyak juga ya, cuma memang belum maksimal aja programnya gitu untuk mendukung ke arah sana. Nah gimana caranya nanti kita bisa bikin kayak Facebook, bisa bikin kayak ChatGPT gitu kan, sendiri gitu. Dan aku pikir banyak kok orang-orang Indonesia juga berpotensi, cuma memang perlu didukung aja. Katanya Indonesia cemas gitu ya, bukan kalau mau komentar di Instagram SDM rendah. Sebenarnya mindset yang perlu dibenerin di Indonesia itu apa sih? Kalau menurut aku gitu ya, orang Indonesia tuh masih meremehkan ilmu. Ya, contohnya gini, ketika misalnya ada seseorang berjualan kelas, yang dikomentarin apa? Ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya jualan buku. Kita lihat ya, orang-orang terkaya di dunia, mereka tuh suka baca buku gitu. Sekarang kalau lu malas baca buku gitu ya, ya jangan ajak-ajakin orang. Coba kita lihat Bill Gates suka baca buku nggak? Baca buku lah. Elon Musk suka baca buku nggak? Rata-rata orang terkaya di dunia tuh suka baca, suka belajar. Jadi mereka tuh sangat memprioritaskan upgrade diri dengan ilmu, perbanyak informasi. Nah di kita kenapa masih ketinggalan mayoritas ya? Karena tidak menghargai ilmu. Masih berpikir ilmu itu harus digratiskan. Kalau kamu punya ilmu, kamu bisa melihat dunia itu beda. Sekarang gini, ujung-ujungnya bayar. Sekarang aku tanya, kuliah bayar nggak? Bayar. Mahal nggak bayar kuliah? Mahal. Kebanyakan gitu ya, kuliah tuh ngejar ilmu, ngejar gelar. Makanya ilmu nggak dihargai. Karena mereka cuma ngejar gelar. Coba orang kuliah, sekolah tuh ngejarnya ilmu, bukan gelar. Makanya kalau kita bisa ngubah sistem pendidikan gitu ya, gimana caranya murid-murid ini tuh ngejarnya tuh ilmu, bukan gelar. Itu yang harus kita coba buat gitu. Mesti diperbaiki mindsetnya. Betul, mindsetnya diperbaiki. Ilmu lebih penting daripada gelar. Makanya kalau nanti perusahaan-perusahaan gitu ya, aku sih setuju kalau perusahaan bisa seperti Google gitu. Mereka nggak ngelihat gelar, tapi ngelihatnya skill. Biar tahu nih otaknya kopong apa enggak gitu kan. Kalau kata Rocky Gerung gitu, kuliah, sekolah, tanda kamu pernah belajar. Enggak, tanda kamu pernah kuliah, bukan pernah belajar gitu. Ijazah itu tanda kamu pernah. Nah, ijazah itu tanda kamu pernah kuliah, bukan belajar. Gitu kan. Jadi makanya kita harus coba mengubah mindset itu gitu ya. Bahwa
ilmu itu sangat-sangat penting. Makanya ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Kan? Kalau ngelihat pemerintah Indonesia gitu ya, banyak anggaran APBN negara gitu ya, dipakai untuk berbagai program kayak makan gratis, pembangunan IKN, subsidi kendaraan listrik gitu. Sebenarnya kalau yang menurut Bang Dian paling urgen untuk diatasi hari ini gitu, masalah yang harus kita mungkin peran pemerintah ya gitu ya dalam menyikapi era sekarang ini gitu yang harus diprioritaskan itu apa? Ya kalau tentu memang harus start dari perutnya dulu sih. Dari Ya, perut dulu. dari perut dulu. Kita harus membuat bagaimana masyarakat kita minimal nggak kelaparan gitu. Karena kalau orang kelaparan, boro-boro mikirin masa depan gitu. Sama seperti aku dulu gitu ya. Aku pernah ada di titik aku punya hutang gitu kan. Di titik aku punya hutang gitu ya. Boro-boro kepikiran buat jadi orang sukses. Jangan ada pikiran apa? Makan. Gimana makan hari ini, gimana bayar hutang gitu. Nah, itu perutnya dulu beresin. Kalau perutnya udah beres, baru kita ilmunya gitu. Karena kalau orang udah perutnya aman gitu ya, kita kasih ilmu, harusnya mau gitu. Harusnya bisa gitu. Karena ketika perutnya udah aman, yang dia pikir adalah bagaimana caranya dia bisa berkembang dan berevolusi. Tapi memang itu nanamin mindsetnya tuh harus dengan program yang bagus. Gitu. Kalau untuk programnya silakan dipikirkan oleh pemerintah ya. Aku akan kasih solusi gitu. Karena saya bukan politisi, tapi intinya yang paling darurat ya pasti dari perutnya dulu. Kalau perutnya udah beres, baru ilmu. Gitu. Bang Dian punya karyawan. Punya. Katanya banyak perusahaan itu menolak karyawan Gen Z. Gitu. Gen Z. Aku Gen Z nih ya. Aku Gen Z nih, punya karyawan Gen Z juga. Katanya Gen Z itu susah mikir, susah diajak kerja sama, gampang menyerah. Itu bener gak menurut Bang Dian? Yang aku rasain mayoritas ya, tapi nggak semua ya. Gak semua. Mayoritas ya. Kenapa? Karena aku pikir ini juga salah satu faktornya adalah karena kita hidup di zaman yang serba instan. Gitu ya. Kita hidup di zaman yang serba instan sehingga apa? Sehingga orang tuh pengen instan juga hasilnya gitu ya. Pengen kayak instan gitu kan, cari-carinya pesugihan online gitu kan. Kita lihat tuh di searching YouTube-nya gitu kan, cara dapat duit online, cara beli HP iPhone gratis gitu. Cara jadi kaya. Ya gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya banyak orang-orang yang mentalnya tuh nggak kuat. Beda sama orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu gitu ya, kenapa mereka bisa survive? Karena kehidupannya lebih keras. Walaupun aku pikir gitu ya, kalau secara teknologi gitu ya, sebenarnya itu sekarang tuh lebih keras juga gitu. Tapi memang kita hidupnya di era informasi yang serba instan. Dan baik lagi, kalau kita ngomongin hubungan aja ya, kenapa orang-orang zaman dulu kalau punya hubungan tuh langgeng, ya sekarang tuh orang gampang cerai, gampang bosenan gitu ya. Kenapa? Karena di era informasi seperti sekarang ini yang serba instan gitu ya, kita tuh terlalu punya banyak pilihan gitu. Zaman dulu gitu ya, misalnya kita nih lihat pasangan kita gitu ya, udah paling cantik di dunia gitu ya. Karena nggak ada Instagram, nggak ada TikTok gitu kan. Sekarang nih ngeliat pasangan kita nih, wah cantik, pas lihat TikTok wah udah lebih cantik. scroll. Ya makanya balik lagi gitu, kita hidup di era yang serba instan. Makanya perilakunya pun berubah. Aku ngerasain sendiri ketika kuliah ya, apalagi teman-teman yang angkatan kelahiran 2000, 98, 99, 2000 sampai 2002 gitu ya. Udah kuliahnya online waktu zaman Covid gitu ya. Ketika 2022 itu muncul AI gitu ya. Makin gak kritis tuh. Justru ada teknologi itu malah mendegradasi kemampuan berpikir kritis, kemampuan bersosial gitu. Jadi tidak bisa memanfaatkan gitu. Berarti ada yang salah di mindsetnya gitu kan. Mindset orangnya ya. Mindset orangnya ada yang salah gitu. Tapi ya balik lagi gitu ya. Kalau kita ngomongin soal kualitas gitu ya, kualitas itu memang nggak pernah sebanding dengan kuantitas gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak orang seperti itu, ya kita harus memaklumi gitu. Karena gini, orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang yang mana sih gitu? Miskin kayaknya. Yang miskin kan. Orang paling kaya di dunia tuh ya cuma 2%. 2%. 2% yang menguasai 98%. 98%-nya tuh miskin gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang seperti itu gitu ya, kalau buat aku sih ya nggak masalah. Makanya nanti di masa depan gitu ya, ya kelas menengah bakal hilang. Ada cuma kelas atas dan kelas bawah. Sekarang pilihan kita mau di mana? Kita mau merubah hidup kita menjadi kelas atas atau kita mau turun ke kelas bawah? Itu kelas atas. Berarti kalau kita mau ke kelas atas, kita harus berpikirnya lebih dong dari orang lain. Dan ketika ada orang berpikir seperti itu, menurut aku ya, kita coba edukasi. Tapi sepengalamanku, ngedukasi orang tuh nggak gampang, gitu ya.
Jadi kita nggak usah terlalu memaksa, yang penting kita menyuarakan aja. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah, kecuali dari diri dia sendiri mau berubah. Balik lagi ke digital marketing nih. Oke. Orang itu banyak sekarang itu bangun personal branding. Sekarang udah nggak dikit lagi, udah banyak banget orang bikin personal branding. Katanya personal branding adalah bisnis masa depan. Betul. Kenapa Yes. tuh? Ya karena gini, nanti di era yang semuanya serba otomatis gitu ya, bakalan banyak orang yang bikin konten tuh menggunakan AI juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bisa menang gitu ya, ya tentunya kamu harus bisa bersaing secara original. Original. Ya gitu ya. Karena nanti semua konten tuh mungkin akan bakal sama. Siapa yang otentik, dia yang menang. Tapi balik lagi nih, ketika kita personal branding gitu ya, bukan berarti kita tuh membawakan ilmu baru atau ide baru gitu. Mungkin ilmunya sama gitu ya. Kayak semuanya dari ChatGPT sebenarnya misalnya gitu ya. Tapi cara pembawaannya beda. Nah itu yang bakal menang, yang bakal bikin kita menang. Stand out. Karena gini, kalau kamu pengen menang, kamu nggak perlu jadi yang terbaik, kamu cukup jadi yang berbeda. Strategi digital marketing. Nah, dulu, sekarang, dan nanti. Kira-kira apa yang bakalan berubah dalam industri digital marketing? Kalau dari industri digital marketing, tantangan paling besar itu adalah ya perilaku konsumen tentunya. Perilaku konsumen. Betul, perilaku konsumen gitu kan, karena di awal-awal gitu ya, ketika kita jalanin digital marketing itu belum banyak tuh orang pakai sosial media kan. Saingannya ya sedikit, tapi kita juga marketnya dikit. Terus kita masuk ke era di mana marketnya membesar, saingannya masih sedikit nih. Jadi kita jualan masih gampang banget kan, menggunakan digital marketing. Nah, terus kita masuk lagi nih ke era di mana marketnya banyak, tapi saingannya banyak. Akhirnya apa? Konsumen jadi lebih punya banyak pilihan. Jadi kita juga lebih susah lah bersaingnya gitu ya. Terus kita masuk lagi ke era di mana marketnya banyak, penjualnya banyak, tapi market udah mulai skeptis gitu. Dia benar-benar pilih-pilih, selektif gitu. Udah, contoh gini ya, kalau zaman dulu gitu ya, kita dapat rekomendasi dari influencer atau artis, orang pada percaya gitu. Yeah. Wah, saya pakai produk ini nih, bagus-bagus. Tapi sekarang orang tuh makin kritis dengan rekomendasi dari artis. Kenapa? Karena kebanyakan cuma endorsean doang, artisnya nggak pakai produknya, gitu kan? Jadi tantangannya di situ nih, perilaku konsumen benar-benar, mindset konsumen itu benar-benar berubah gitu ya. Belum lagi kita juga dihajar sama para raksasa yang ngancurin ekosistem. Contohnya apa nih? Marketplace yang tadinya kita jualan online gitu ya. Aku jualan nih keripik harga 11.000, ongkirnya 30.000, orang nggak komplain. Tapi begitu marketplace ngedukasi gratis ongkir, COD, sekarang keripiknya 15.000 terus ongkirnya 15.000, itu ngamuk tuh konsumen. Ngamuk. Kok beli barangnya sama sih sama harga ongkirnya gitu kan? Nah, itu tantangannya makin gede. Apalagi nanti di masa depan ya, AI juga akan mendominasi gitu. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya di era nanti digital marketing menggunakan AI, itu nanti customer service udah menggunakan AI. Bikin kreatif video dibantu, dimudahin sama AI. Sekarang pun udah kerasa nih. Aku pasti ini meta aku bilang tadi. Kita bikin 1 gambar bisa jadi 5 gambar. Dipersonalisasi sama si AI-nya. Ya kan? Jadi semua serba makin mudah, tapi tentunya lebih susah juga gitu untuk adaptasi dengan perilaku konsumen. Cara bikin AI kerja buat kita. Cara bikin kerja AI buat kita, ya tentunya kita harus bisa merintahin AI. merintahin AI dan bikin sistem. Kuncinya itu sih gitu. Sistem ya. Sistem. Jadi kita bikin sistem dulu gitu ya. Kita bikin sistem gimana caranya nanti si AI ini tuh bisa mengotomatiskan pekerjaan kita. Contohnya paling sederhana. Kita dulu kalau bikin online shop gitu ya, kita balesin chat manual kan. Iya. Nah, sekarang tuh udah ada online shop, udah ada AI gitu, teknologi AI di mana semua pekerjaan jasa itu tuh bisa dikerjain sama AI. Sama AI. Yang tadinya kita buka toko di online pun cuma dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kita bisa buka 24 jam sekarang. Yeah. Bahkan gini, nanti nextnya kita bisa nyuruh AI itu live streaming buat jualin produk kita. Kalau sekarang kita lihat di TikTok, di Shopee gitu yang live streaming itu manusia, nanti tuh bakal AI. Wah. Bahkan di Cina pun udah mulai ini ya, udah mulai AI itu live streaming jualin barang. AI live streaming. Live streaming. Jawab-jawabin komentar. Iya, ngejawab-jawabin. Wah. Ya, maksudnya tuh ya sekarang belum secanggih itu banget lah. Ketika ada komentar misalnya bisa langsung dijawab dengan lugas, tapi nanti tapi kedepannya bakal nih ya, aku pakai ChatGPT nih ya. ChatGPT, aku sekarang bisa video call sama ChatGPT. Aku nunjukin nih. ChatGPT, ini apa nih? Dia bilang ini iPad. Ini apa nih? Ini MacBook. Dia bisa ngelihat gitu. ChatGPT tuh. Canggih banget. Canggih banget. Jadi aku tiap hari sekarang kerjanya apa? Teleponan sama ChatGPT. Aku nanya terus nih. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Nah, itu
Jadi kita punya asisten pribadi ChatGPT. Makanya kalau kamu gabut ya, orang gabut gitu ya, orang yang suka demennya curhat gitu kan. Daripada kamu curhat ke teman kamu gitu ya. Terus nanti aib kamu malah nyebar gitu. Sekarang jualan itu makin fleksibel ya. Makin fleksibel. Bahkan kita nggak perlu punya produk juga bisa jualan gitu. Nah, kalau tips dari Bang Dean nih gitu kan, teknologi udah canggih nih. Step by stepnya gimana ya kalau kita mau mulai jualan online, mulai dari nol, ilmunya nggak ada, modalnya nggak ada, tapi bermodalkan AI dan teknologi. Oke, kalau modalnya nggak ada, ilmunya nggak ada, pertama pakai ChatGPT. Kayak ChatGPT. Bisa start dari gratis kan? Start dari gratis. Oke, kalau misalnya nggak punya duit lagi gitu ya, ada DeepSeek. Ya, itu yang gratisan free forever. Nggak tahu ya nanti, tapi sekarang masih gratisan lah ya. Pertama kita pakai ChatGPT dan juga DeepSeek. Itu. Terus dari situ kita minta mereka untuk ngerisetin produk yang bisa kita affiliate-in. Karena tadi konteksnya nggak punya modal, jadi affiliate marketing. Iya. Ya, jadi affiliate. Oke. Nah, kita cariin, minta ide ke ChatGPT dan DeepSeek. Produk apa nih kira-kira gampang dijual, lakunya cepat, dan bisa generate kita income minimal 10-20 juta per bulan misalnya. Start dari situ dulu tuh. Nanti terus mintain plan-nya. Oke. Nah, kalau udah gitu, kita tinggal validasi datanya benar nggak. Ini ketika aku mau video ini, memang ChatGPT belum bisa sevalid itu ya, tapi kalau nanti di masa depan nggak tahu gitu. Kita dapat nih datanya spesifik, kita udah tentuin ini produknya, ya udah kita tinggal bikin konten, promosiin terus tiap hari gitu, ceritain. Kalau kita jadi affiliate itu tugasnya apa? Cerita gitu kan. Sekarang gini, mungkin nggak semua orang bisa jualan, tapi semua orang bisa cerita. Kayak kita nih, pernah nggak sih ngalamin ada di kondisi di mana ada teman kita bilang, Din, tahu nggak tuh di situ tuh ada toko baju, wih bagus banget, gila itu lagi pada diskon murah tuh. Itu kamu beli di sana gitu misalnya. Ya kan? Nah, atau dulu aku jualan keripik gitu ya. Aku jualan keripik itu teman-temanku tuh pada ngomong kayak gitu ke teman-temannya. Akhirnya apa? Teman-temannya pada beli, percaya kan? Terus temannya beli ini, dia update gitu. Weh, makasih ya, ini keren banget nih, misalnya beli bajuku yang ini, gitu kan? Ketika dia update di sosial medianya, teman-teman yang lain lihat, akhirnya jadi FOMO gitu. Si itu juga pakai baju itu, aku juga pengen pakai baju itu gitu kan. Akhirnya si temennya beli. Sesimpel itu sebenarnya. Dari zaman dulu kita udah melakukan yang namanya affiliate marketing. Cuma kalau di dunia online sekarang itu bisa lebih otomatis. Kita cerita di sosmed, kita cerita, makin banyak followers kita, makin gede juga cuan kita. Kita kembali lagi ke topik awal pertama nih. 2030 di Great Reset. Akan ada demografi hantu. Pernah dengar Bang Dian demografi hantu? Demografi hantu apa tuh? Demografi hantu tuh jadi orang-orang yang kerja sebagai buruh di pabrik, orang-orang yang kerja sebagai akuntan, orang-orang yang kerja sebagai graphic designer itu akan hilang gitu. Orang yang nggak mampu berkembang dengan teknologi, nggak punya skill yang memadai, akhirnya masuk ke kategori demografi hantu. Oh, itu namanya demografi hantu. Demografi hantu. Aku tahu tapi aku nggak tahu istilah itunya aja ya. Okay. Jadi kelas yang terpinggirkan. Kenapa? Karena tidak berguna lagi di masyarakat. Itu melihat realitas seperti itu gimana tuh Bang Dian? Ya kuncinya seperti aku bilang tadi, kuncinya harus mau adaptasi. Nggak ada pilihan lain gitu. Nggak ada pilihan lain, adaptasi atau die gitu. Do or die. Iya. Jadi, maksudnya gini, kalau misalnya kita udah tahu nih idealis kita tuh gitu ya, kita idealis, contoh banyak juga kan kayak orang yang bilang aku nggak mau nih pakai AI soalnya dia mengambil pekerjaan misalnya ilustrator. Aku nggak mau nih pakai AI, dia mengambil pekerjaan video editor. Ya gimana lagi gitu? Gimana lagi? Gak bisa dihindari. Sama seperti kayak gini dulu, banyak orang-orang supir angkutan umum kehilangan pekerjaannya gara-gara Grab sama Gojek. Banyak kan yang komplain. Sampai heboh. Ojek-ojek pangkalan gitu ya nyerangin ojek online kan. Betul. Pertanyaanku gini, kita mau adaptasi gitu ya, atau kita mau tetap aja di situ-situ aja gitu, ya kan? Kalau kita lihat sekarang gitu ya ojek online lebih banyak daripada ojek pangkalan gitu. Pada akhirnya ojek pangkalan juga beralih ke ojek online. Betul. Dan sekarang kita lihat kalau kayak taksi gitu ya, Bluebird, sekarang juga dia udah menggunakan sistem online kan? Iya. Ya kan? Ya pilihannya berarti apa? Adaptasi atau mati, udah. Bisnis model yang nggak akan ada matinya, itu bisnis model yang kayak gimana? Bisnis model yang nggak akan ada matinya.
Nah, ini pertanyaannya lumayan luas gitu. Bisnis model yang nggak akan ada matinya. Di era perkembangan dia masa sekarang sih nggak ada yang pasti gitu ya. Kalian pasti. Nggak ada yang pasti kalau aku bilang sih gitu. Tapi kalau misalnya ditanya untuk survive tuh seperti apa? Sebenarnya ya paling simpel ya kita harus bisa ini menjadi solusi dari setiap masalah. Menjadi solusi dari setiap masalah. Iya itu aja gitu. Kita berpikirnya sederhana aja. Kalau kita ngomongin bisnis model A, B, C, D gitu ya, kita nggak tahu nih masa depan nanti tuh bakal seperti apa kan? Gimana gitu ya? Kita nggak tahu gitu. Yang kayak yang kita pikir di tahun 2010 tuh bakal selamanya, contoh HP Nokia gitu kan? Sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada gitu ya. Jadi ya kalau ditanya seperti itu sih, sebenarnya jawabannya menurut aku sih nggak ada bisnis model yang bisa selamanya gitu. Tapi kalau ditanya secara data bisnis industri apa yang paling lama dan bisa bertahan, aku bilang pendidikan. Iya, pendidikan ya. Pendidikan. Karena setiap orang pasti butuh terus berkembang gitu ya. Berarti tadi kuncinya adalah menjadi solusi dari satu masalah spesifik minimal lah. Satu masalah spesifik. Kita bisa menyelesaikan satu masalah spesifik dan kita bisa kasih solusi dan ada duitnya. Apapun bisnis modelnya. Apapun bisnis modelnya. Karena buat aku sendiri bisnis model yang bisa selamanya tuh menurutku terlalu ini ya, kalau terlalu sombong gitu kalau kita mustahil gitu ya. Terlalu apa ya, utopia. Tapi kalau ditanya misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya udah AI. Industri bisnis modelnya yang berbasis langganan sih. Kalau menurut aku. Kita kalau bisa menciptakan bisnis di mana orang tuh bisa berlangganan tanpa membeli. 2025 pesan Bang Dian dalam menghadapi The Great Reset 2030 apa nih? Adaptasi, perbanyak ilmu, perbanyak belajar, dan jangan stuck di mindset lama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya.